Was she good at it? Try new things? Oh my god, no. Okay, I just Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas film requestan dari kalian. Nama akunnya adalah Calon Imamu. Iya, Calon Imamu, yang pasti bukan gue. Bang Aswin request film Behaving Badly, tolong emot senyum 2 kali. CL lah. Oke, Behaving Badly, requestan dari Calon Imamu. Sebelumnya gue terima kasih banget buat Calon Imamu yang udah request film ini. Dan buat kalian yang ada request film, kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah dan nanti gue akan bawain kayak film ini. Film ini cocok banget buat kalian kaum pria, pelanggan link biru dan hitam oren. Ya kalian ngerti lah maksudnya. Sewaktu-waktu kalian lagi scroll-scroll dan mengeksplor diri kalian pasti pernah ngarep bermimpi jadi salah satu dari sekian banyaknya aktor yang beruntung di link itu. Ya gimana gak beruntung, bisa bercocok tanam dengan gadis-gadis maupun mama gurih yang bak bidadari di sana. Seakan jadi cita-cita bagi semua lelaki, termasuk gua. Film kali ini, seorang remaja beruntung yang bernama Rick ini seakan jadi cosplay nyata dari idola gua sewaktu kecil, yaitu Bang Jordi El Nino Pola. Buat kalian yang gak tahu, kalian gak mungkin gak tahu. Film Behaving Badly dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2014. Bercerita tentang seorang remaja bernama Rick yang lagi berusaha ngejar cinta dari gadis yang bernama Nina. Perjuangan asmara inilah yang akhirnya ngebawa Rick mulai sepak terjangnya di dunia perlendiran ini. Waduh. Apakah keberuntungan yang terjadi pada Rick atau bahkan dia bertemu dengan Siska E-nya 1000? Apakah film requestan dari Calon Imamu ini layak untuk kita bahas? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini Masa. Dan like video ini jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian gak suka, kalian bisa dislike. Semuanya bebas. Gua Aswin, selamat datang di Lini Masa. Dibuka dengan karakter Rick Steven yang digambarkan memiliki kehidupan yang cukup amburadul. Di sana dia kelihatan capek banget ngeliatin ibunya dengan hobi yang mabuk-mabukan yang konon katanya Haji Roma Irama itu haram dan harus dijauhi. Lalu scene berpindah, membawa kita ke 2 minggu sebelumnya, di mana saat itu keluarga inti dari Rick diperkenalkan satu persatu. Di sana ada Lucy sang ibu. Di samping itu, Rick juga ternyata punya 2 orang kakak yang sama rusaknya dengan ibunya. Karena si kakak perempuan yang kerjaannya itu nari di kafe tanpa pakai armor sama sekali atau sehelai benang. Waduh. Gak lama setelah itu, ayah dari Rick yang bernama Joseph pun dikasih lihat sebagai sosok yang kurang bertanggung jawab. Joseph ini udah biasa banget selingkuh dan mendokumentasi kegiatan skidi pipiu itu dengan kamera dari Rick. Dari sini cerita pun dimulai, di mana Rick digambarkan sebagai sosok remaja tangguh yang bekerja dari masa mudanya. Dia pun bekerja jadi tukang tagih untuk seseorang rentenir lokalan yang bernama Jimmy Letts. Suatu siang Nick ditugasin tuh sama si Billy untuk nagih mbak-mbak yang ada di gang sebelah. Dan pas Nick kesana ternyata mbak-mbak itu lagi ambiar dan gak pegang duit sama sekali. Akhirnya dengan berat hati si mbak pun ngasih servis isi permen ke Rick buat jatuh temponya diperpanjang sedikit. Waduh. Nick yang pertama kali ngerasain hangat mulutnya mbak-mbak akhirnya langsung ngecerit dan cabut dari sana. Meskipun pengalamannya bisa dibilang dirasa tempo yang super singkat, Rick tetap berkeinginan untuk pamer ke teman sekaligus tetangga yang bernama Billy. Nick pun langsung mengedor pintu rumah Billy, namun yang keluar malah bidadari dengan spek prot-prot. Ricky, hi. Hi, Ms. Bender. How are you? Tante-tante itu bernama Tante Pamela yang akan menjadi pemandu Rick ke depannya dalam meraih cita-cita dan melakukan pagelaran budaya tentunya. Rick pun langsung bertanya dengan spontan tentang keberadaan Billy kepada tante itu. Dan si tante pun ngejawab, iya dia lagi ada di kamar tuh. Setelah mengetahui keberadaan dari sahabatnya itu, Rick langsung berlari dan menghampirinya. Di sana Billy terlihat sedang asik-asiknya menggerut batangnya. Kedatangan Billy pun mengagetkannya, namun tak menghalangi cairan sumber populasi itu keluar. Waduh. Setelah ngebersihin cairan tipek itu dan memakai celananya kembali, Billy pun mendengarkan ocehan dari Rick yang pamer karena baru saja mendapat servis gratis dari mbak-mbak gang sebelah. Senggol dong.
Nampaknya Tante Pamela pun nguping percakapan tersebut dan langsung nyuruh anaknya itu keluar dengan takjub membeli udut dan ciki di warung depan. Hal itu semata-mata ia lakukan agar bisa berduaan dengan Rick yang ia ketahui telah terjun ke dunia perlendiran. Can't wait till it turns. Tante Pamela yang melihat rumput hijau pun tak mau membuang-buang waktunya dan langsung melahap Rick dengan sekali ajakan. Meskipun Rick awalnya menolak, tapi rasa ingin tahu dari jiwa muda ini sangat sulit tertahan dan terjadilah aksi pergenjotan. Waduh. Longer than usual. Was she good at it? Oh my gosh, no, 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 no. Okay, I just. Come here. Keesokan harinya, Rick terbangun dengan penuh sukacita karena segel keperjakaannya yang baru terlepas. Tapi di sisi lain dia juga takut kalau skandalnya dia bakal ketahuan. Karena si Tante Pamela itu nggak cuma ibu dari sahabatnya, tapi juga sahabat dari ibunya. Waduh. Nick yang masih berstatus pelajar ini pun berangkat ke sekolah. Di sana ia ditantang oleh seorang ibu yang bernama Carlis untuk mendekati Nina dengan taruhan $1.000 atau 15 juta. Dengan gagah berani, Nick pun menyetujui tantangan tersebut meskipun Billy telah memperingatinya. Karena meskipun tampilan luarnya Carlis terlihat seperti kutu buku, namun ia adalah anak dari mafia yang cukup disegani di sana. Di hari itu Rick melihat Nina dan pacarnya putus di depan matanya. Ia pun semakin yakin jika ini adalah pertanda dari Yang Maha Kuasa kepada Rick sebagai kesempatan untuk mendekati Nina yang merupakan idaman para lelaki sekaligus menjadi jutawan karena taruhan yang diikutinya itu. Lumayan cuk, 15 juta. Sepulang sekolah, ia pun langsung meluncur dan mencoba untuk berkenalan dengan Nina. Meskipun ia sempat ditahan oleh mantan dari Nina. Namun perkenalan itu disambut baik oleh Nina. Mereka pun akhirnya janjian buat berangkat bareng untuk melayat gurunya yang baru aja meninggal di hari itu. Singkat cerita, date pertama mereka pun berjalan biasa aja karena masih lingkup formal. Dan sialnya, hari itu mobil ibunya Nick ditabrak dari belakang dan akhirnya harus masuk bengkel. Nick pun akhirnya muter otak untuk melancarkan dating keduanya. Dan akhirnya ia manfaatin sikap gatel dari Tante Pamela untuk minjem mobilnya dan ngedate sama Nina. Waduh, pinter banget nih cowok. Malam itu, Rick ada job tambahan dan mereka harus mampir ke sebuah Oyo untuk nganterin vitamin haram yang dititip sama bosnya. Di sana mereka malah ngelihat sesuatu yang gak senonoh karena bapaknya Billy dan Rick ternyata lagi nyewa satu cewek untuk ngelakuin pergenjotan bareng-bareng. Waduh, malah gongbong mereka. Karena Rick sama Billy gak suka dengan kelakuan bapaknya mereka, akhirnya malam itu pun mereka pakai untuk ngerjain orang tua mereka. Dan karena berakhir dengan cukup kacau, mereka pun bersepakat untuk meluruskan masalah ini di warkop terdekat. Momen ini pun digunakan sama Rick untuk kenalin Nina ke bapaknya. Bapaknya pun sangat excited karena anaknya pun punya gebetan yang bercita-cita menjadi seorang pendeta. Sungguh religius. Di samping itu si bapak juga akhirnya bikin sebuah perjanjian kecil supaya Rick gak ngebocorin skandalnya itu ke keluarganya. Karena sebenarnya keluarga Rick ini mau pecah. Cuma mamanya belum siap menyandang status menjadi single atau janda. Setelah kejadian itu pun Rick meminta maaf kepada Nina atas apa yang dia lihat. Tapi Nina ngaku kalau dia suka dengan petualangan kecil mereka itu. Asik juga. Actually, I had fun. Dan hari-hari pun berjalan seperti biasa. Di mana Rick masih bolak-balik ke rumah Tante Pamela untuk ngasih jatah tentunya. Waduh. Suatu hari, Rick jalanin hari yang cukup panjang. Di mana dia ke sekolah dan guru barunya pun ikut nyusulin kakaknya meninggal di kelas. Karena Rick sama Billy minta jam pulang dipercepat, dia pun akhirnya dipanggil sama kepala sekolah. Dan karena kejelian Rick terhadap skandal-skandal yang ada di sekitarnya, dia pun dilepasin sama kepala sekolah dengan catatan Rick gak boleh ngebocorin skandal si kepala sekolah dengan ibu sekretaris. Waduh. Sepulangnya dari sekolah, dia pun ngajak Nina ngedate lagi. Dan Nina pun langsung nerima ajakan itu tanpa berpikir panjang lagi. Karena mobilnya Rick lagi diservis, dia pun dipinjemin mobil sama kang servisnya. Dan karena disuruh milih, Rick pun memilih mobil mewah untuk ngebonceng Nina sang pujaan hatinya itu. Malam harinya mereka pun berangkat. Namun di tengah jalan, Rick diberhentiin sama pak polisi. Ia pun akhirnya digiring ke lapas terdekat.
Karena ternyata mobil yang dia pakai itu punya buronan terkenal. Dan atas kasus itu, Rick pun akhirnya didampingi pengacara dan dibebaskan secara bersyarat. Rick pun nganterin pengacara seksi itu ke rumahnya. Tapi di tengah jalan, si pengacara itu minum obat oplosan yang dibawa sama Rick. Karena pengacara jadi sakau, Rick pun diminta untuk menjadi teman boboknya. Awalnya Rick ini rada-rada tertarik. Tapi karena keinget sama senyumnya Nina yang semerbak bagaikan bunga, akhirnya Rick langsung istighfar dan pulang ke rumahnya. Istighfar, nak. Puppy, like an angel dog. Like a little... Nope, we're here. Get out. You want to come in for Bye. some tequila? No. Sesampainya di rumah, Rick pun disambut sama geng kakaknya yang lagi nongkrong. Karena dia ngeliat banyak cewek-cewek bohai di sana, akhirnya ide cemerlang pun muncul. Dan dia pun bikin pesta rumahan berbayar ke teman-teman di sana. Hal itu dia lakukan karena tadi pagi si Carlis udah mulai nagih duit taruhannya. How do you like your pinkies? Karena pestanya itu cukup gede, Nina pun nyusul ke sana. Karena itu situasi pun menjadi semberawut. Apalagi di sisi lain, Tante Pamela terus-terusan ngajak Rick untuk memuaskan hasrat manusiawinya. Waduh, ribet banget. Awalnya Nina masih bisa nahan emosi. Tapi setelah dia tahu kalau Rick ini ngedeketin dirinya cuma buat taruhan, dia pun marah banget dan maksa pergi dari sana. Tapi situasi udah mulai terlanjur kacau dan memaksa polisi datang ke sana dan menangkap mereka semua. Kejadian malam itu pun membuat Rick akhirnya dibenci sama Nina. Hampir semua orang yang ikut party di sana masuk ke dalam lapas dan ia pun kini bermasalah. Rick pun terlihat pulang dengan keadaan yang benar-benar hancur banget. Mulai dari keluarganya, pacarnya, ditambah pendeta di kompleknya yang kini musuhin dia karena penyakit menular yang disebabkan oleh Pamela yang sempat nyicipin mereka berdua. Waduh. Tante Pamela juga sempat datang untuk ngegodain dia lagi. Tapi Rick dengan prinsip yang mulai kuat akhirnya menolak dengan alasan untuk membenahi masalah keluarganya dulu. Di titik terendahnya itu, Rick akhirnya memulai langkahnya untuk membereskan masalahnya satu persatu. Dengan arahan dari mbak-mbak misterius yang bohai, ia pun mendatangi pengacara yang ngebantu dia saat itu dan di sana ia ngajuin diri untuk magang di sana. Gak cuma itu aja, Rick juga meminta tolong ke pengacara itu untuk bantuin kakaknya masuk ke universitas impiannya. Karena ternyata pengacara itu juga jebolan universitas itu juga. Rick juga keinget dengan kondisi temennya yaitu Billy yang masih berada di balik jeruji besi. Lagi-lagi dengan bantuan si mbak pengacara dia pun berhasil ngebebasin Billy sebelum akhirnya ia ditusuk dari belakang sama para pria tahanan di sana juga. Waduh. Setelah selesai untuk itu, dia pun berniat untuk ngunjungin ibunya dan ngejelasin semuanya. Rick lalu menuju ke rumah sakit tempat ibunya dirawat dan sekarang ia ngejelasin masalah semua dan penyesalannya. Rick pun akhirnya berhasil untuk nyelesain masalah di lingkup terdalamnya. Rick juga nyelesain masalah dia dengan Carlis yang ternyata nggak beruntun panjang. Carlis maafin dia meski taruhannya nggak bisa dibayar sama sekali. Saat Rick udah mulai terbiasa dengan kehidupannya, ia pun berjalan dengan penuh kebebasan. Di sana dengan tidak sengaja, Rick ngebuat truk ayam hampir terguling. Dan dengan tiba-tiba Nina muncul di sana. Sesuai dengan imajinasinya selama ini, Nina datang di antara pohon dan hembusan angin disertai bulu ayam yang berterbangan. Waduh, so sweet banget. Di kesempatan itu, ia akhirnya ngejelasin segala sesuatu dan meminta maaf kepada Nina. Karena Nina udah rada santuy, akhirnya ia pun menerima permintaan maaf yang akhirnya menjadi kalimat pembuka hubungan mereka. Cie. Siang itu mereka berdua pun berciuman di tengah jalan. Film pun berakhir dengan ngasih lihat Steven, kakak laki-laki Rick yang kini udah nemu jati dirinya sebagai komunitas pelangi. Di sisi lain juga, Billy sekarang udah jadi penari barbar kayak kakak Rick tapi yang versi cowok. Setelah semua udah nemuin tempat dan kebahagiaan masing-masing, lagi sekali film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film Behaving Badly yang nunjukin ke kita kalau setiap kebahagiaan itu perlu proses untuk bisa tercapai. Petualangan dari Rick dan Billy juga ngasih lihat kalau di setiap masalah pasti ada yang namanya hikmah, bener. Jadi kalau kalian ada masalah, itu kan masalah kalian.